Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar, kriteria, dan faktor dari migrasi. Sebagai pendahuluan, migrasi merupakan satu dari 3 faktor dasar yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Selain 2 faktor lainnya yang sudah pernah kita pelajari, yaitu kelahiran dan kematian. Migrasi adalah perpindahan yang terjadi dengan tujuan menetap di daerah tujuan, sehingga migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Penelaahan mobilitas penduduk sangat penting karena adanya beberapa hal. Pertama, kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Kemudian, faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang yang melakukan migrasi. Adanya desentralisasi pembangunan. Dan yang keempat, adanya komunikasi termasuk transportasi yang semakin lancar. Kemudian, data mobilitas penduduk, khususnya migrasi, juga sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar untuk melakukan proyeksi penduduk di masa yang akan datang. Analisis perkiraan besaran dan arus migrasi merupakan hal yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya, terutama di era otonomi daerah saat ini. Apalagi jika analisis mobilitas dilakukan pada suatu wilayah administrasi yang lebih rendah daripada pada tingkat provinsi. Karena justru tingkat mobilitas penduduk baik yang permanen maupun yang non-permanen akan tampak lebih nyata dan terlihat pada satuan unit administrasi yang lebih kecil seperti kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Pada hakikatnya, migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang akan bergerak menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong atau push factor suatu wilayah dan daya tarik atau pull factor wilayah lainnya. Daya dorong wilayah menyebabkan orang pergi ke tempat lain. Misalnya, karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Pada umumnya, hal ini tidak lepas terkait dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di wilayah tersebut. Kemudian kita bicara mengenai definisi. Mobilitas penduduk ditandai dengan adanya pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang melewati batas administrasi, baik untuk waktu sementara maupun untuk jangka waktu yang relatif lama. Mobilitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas non-permanen atau tidak tetap, dan mobilitas permanen atau mobilitas tetap. Mobilitas non-permanen adalah proses perpindahan penduduk yang dilakukan bersifat sementara. Artinya, pada kurun waktu tertentu, pelaku mobilitas akan kembali ke daerah asal. Nah, sedangkan mobilitas permanen adalah perpindahan yang terjadi bertujuan untuk menetap di daerah tujuan. Maka, proses ini disebut juga dengan migrasi. Kurun waktu yang digunakan sebagai dasar penentuan konsep menetap adalah pelaku mobilitas sudah tinggal atau berniat tinggal di daerah tujuan paling sedikit 6 bulan lamanya. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau migrasi internal atau batas politik atau negara untuk migrasi internasional. Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah atau negara ke daerah atau negara lainnya. Jenis migrasi adalah pengelompokan migrasi berdasarkan dua dimensi penting dalam analisis migrasi, yaitu dimensi ruang atau daerah atau spasial dan dimensi waktu. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang dan waktu. Terdiri dari imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari satu negara ke negara lainnya. Kemudian yang kedua, emigrasi,
yaitu keluarnya penduduk suatu negara untuk masuk ke negara lain, serta yang ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya penduduk ke negara asalnya. Sedangkan migrasi internal adalah perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara, misalnya antar provinsi, antar kota atau kabupaten, migrasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan, atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat kabupaten atau kota, seperti migrasi kecamatan, kelurahan, atau desa. Nah, migrasi internal merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang dan waktu. Termasuk dalam migrasi internal adalah perpindahan dari desa ke kota atau biasa kita kenal sebagai urbanisasi, dan yang kedua transmigrasi. Migran sirkuler atau migrasi musiman adalah orang yang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Migran sirkuler biasanya adalah orang yang masih mempunyai keluarga atau ikatan dengan tempat asalnya seperti tukang becak, kuli bangunan, dan pengusaha warung Tegal yang sehari-harinya mencari nafkah di kota dan pulang ke kampungnya setiap bulan atau beberapa bulan sekali. Migran ulang-alik atau komuter adalah orang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara teratur, misalnya setiap hari atau setiap minggu, pergi ke tempat lain untuk bekerja, berdagang, sekolah, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya, dan pulang ke tempat asalnya secara teratur pula, misalnya pada sore atau malam hari atau pada akhir minggu. Migran ulang-alik biasanya menyebabkan jumlah penduduk di tempat tujuan lebih banyak pada waktu tertentu, misalnya pada siang hari. Mobilitas penduduk juga dapat dibedakan antara mobilitas penduduk yang sifatnya horizontal dan mobilitas penduduk vertikal. Mobilitas penduduk horizontal atau sering disebut dengan mobilitas penduduk geografis adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Sedangkan mobilitas penduduk vertikal sering disebut juga dengan perubahan status sosial atau perpindahan dari cara-cara hidup tradisional ke cara-cara hidup yang lebih modern. Misalnya, seseorang mula-mula bekerja di sektor pertanian, sekarang bekerja di sektor non-pertanian. Definisi migrasi menurut beberapa ahli dapat dikatakan sebagai migrasi jika itu menghasilkan suatu perubahan situasi sosial ekonomi orang yang berpindah. Menurut Everett Ashley tahun 66, menggambarkan migrasi sebagai suatu perubahan tempat tinggal paling tidak secara semi jika tidak permanen. Sedangkan menurut Mangalam dan Morgan, menyebut suatu perpindahan jauh bersama-sama secara relatif permanen sebagai migran dari satu lokasi geografi ke lokasi geografi lainnya. Menurut UN, migrasi adalah penduduk yang cenderung tinggal di tempat barunya untuk lebih dari 12 bulan. Sedangkan perpindahan penduduk secara relatif permanen melalui suatu jarak yang signifikan itu disampaikan oleh Peterson and Peterson. Perpindahan lintas perbatasan pada area kecil lebih besar daripada yang terjadi pada area besar. Kemudian, migrasi sebagai suatu bentuk dari mobilitas geografi atau mobilitas keuangan, geographic or spatial mobility, dari suatu unit geografi ke unit geografi lainnya, yang menyangkut suatu perubahan tempat kediaman secara permanen dari tempat asal atau tempat keberangkatan ke tempat tujuan atau tempat yang didatangi. Migran adalah seorang yang berpindah tempat kediaman dari suatu unit daerah administratif atau politis tertentu ke unit daerah administratif atau daerah politis yang lain. Ini menurut UN. Kemudian menurut James Book, migrasi merupakan suatu bentuk mobilitas penduduk yang berkaitan dengan perubahan tempat kediaman penduduk dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Masih menurut Book,
Migrasi merupakan perubahan tempat kediaman yang menyangkut perubahan menyeluruh, termasuk penyesuaian orang yang berpindah dengan lingkungan masyarakat yang baru. Migrasi adalah suatu bentuk mobilitas geografi atau mobilitas keuangan, yaitu terjadinya perubahan tempat kediaman secara permanen antar unit-unit geografi tertentu. Ini menurut Schrock and Siegel. Sedangkan migrasi menurut Everett Ashley adalah perubahan tempat tinggal yang permanen atau semi-permanen tanpa mempertimbangkan jarak yang ditempuh, apakah perubahan tempat tinggal itu sukarela atau terpaksa, dan apakah perubahan tempat tinggal itu antar negara atau masih dalam suatu negara. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhana, seperti ini, kejadian migrasi itu ada dua. Pertama, apakah dia melintasi perbatasan internasional? Nah, jika dia melintasi perbatasan internasional, dia dianggap sebagai imigran jika dia masuk ke suatu negara, atau dianggap sebagai emigran jika dia keluar dari suatu negara. Sedangkan jika kejadian migrasinya hanya melintasi perbatasan internal dalam suatu negara, maka akan dianggap sebagai migran masuk atau migran keluar. Kalau kita bicara tipologi migrasi, maka mobilitas penduduk itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama, dimensi waktu dan dimensi tempat. Dari dimensi waktunya, mobilitas penduduk bisa menjadi mobilitas yang permanen atau temporer, yang sementara. Sedangkan dari tempatnya, mobilitas penduduk itu dilihat apakah jaraknya jauh atau dekat. Migrasi mempengaruhi struktur masyarakat, baik dari segi kebudayaan, kondisi sosial ekonomi, maupun struktur politik. Migrasi merupakan proses transformasi, khususnya modernisasi. Menurut Zelensky tahun 71, transisi mobilitas terdapat 5 tahap. Yang pertama, masyarakat tradisional pra-modern. Yang kedua, tahap transisi yang dicirikan dengan pertumbuhan penduduk yang tajam. Tahap ketiga, tingkat migrasi atau sirkulasi rural-urban yang tinggi. Kemudian yang keempat, kolonisasi daerah perbatasan. Dan yang kelima, tahap kemajuan dan masyarakat yang akan datang terbentuk dengan mobilitas dalam dan antar kota, baik intern maupun antar perbatasan internasional. Rior tahun 75 mengkaitkan hubungan antara perpindahan penduduk dengan proses modernisasi, yaitu perubahan sosial ekonomi pertama terjadi di titik sentral dalam suatu masyarakat, biasanya kota utama, dan menyebar ke kota yang lebih kecil. Selanjutnya masyarakat terkecil di perbatasan luar desa. Nah, ini kalau kita lihat perpindahan penduduk dengan proses modernisasi itu bisa kita contohkan, misalnya dulu hanya Jakarta, sekarang sudah menjadi Jabodetabek. Jadi wilayah-wilayah sekitarnya itu dia terdampak. Jadi terjadi perubahan sosial ekonomi. Nah, Peterson ini mengemukakan bahwa migrasi itu berkaitan dengan inovatif atau konservatif. Jadi kalau inovatif itu berubah dari sektor tradisional ke modern, dan kalau konservatif dia tidak berubah. Justru yang modern dia menjadi tradisional, kembali lagi.